Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan pembahasan mengenai kuis trigonometri. Sebelum pembahasan dimulai, selalu ingat bahwa trigonometri itu gampang, matematika itu gampang, kalian pasti bisa. Oke, kita mulai. Soal nomor 1. Di sini ada segitiga siku-siku dengan siku-sikunya di B. Panjang AB 16 cm, panjang BC 12 cm. Yang ditanyakannya adalah berapa nilai tangannya. Dalam hal ini adalah tangan theta. Jadi di sini tetanya atau di sudut A-nya. Yang ditanyakannya adalah berapa tangan theta. Kita ingat lagi, di perbandingan trigonometri ada sin, cos, dan tangan diantaranya. Kalau sin itu depan miring, cos samping miring, kalau tangan depan samping. Jadi perbandingan antara panjang garis di depan sudut dengan panjang garis di samping sudut. Kita lihat dulu, kita tentukan dulu sisi miringnya. Sisi miring adalah sisi yang ada di depan sudut siku-siku. Karena siku-sikunya di B, maka sisi miringnya pasti di AC. Ini sisi miringnya, kita singkat Mi. Sudutnya di sini di A, nama sudutnya theta, maka yang di depannya, garis di depan sudut ini merupakan garis depan, disingkat D. Nah, sisanya merupakan garis samping. Tangan theta merupakan perbandingan antara panjang garis di depan sudut atau D dengan panjang garis di samping sudut atau SA. Jadi hal ini tangan tetanya adalah di depan sudut panjangnya 12 cm. Di samping sudut panjangnya 16 cm. Sehingga tangan tetanya adalah 12/16. Kita sederhanakan dibagi 4. 12 dibagi 4 3, 16 dibagi 4 4. Sehingga nilai dari tangan theta adalah 3/4. Gampang kan ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Pada segitiga siku-siku ABC dengan siku-sikunya di C, sudut A dinamakan sudut alfa, sudut B dinamakan sudut beta. Yang ditanyakannya adalah pernyataan yang benar kecuali di A sin alfa sama dengan BC per AB, di B sin beta sama dengan AC per AB, di B cos alfa di C, ini di C maaf, ini di C cos alfa sama dengan AC per AB, dan di D cos beta sama dengan BC per AC, serta di E tangan alfa sama dengan BC per AC. Ini merupakan konsep dari yang awal, yaitu mengenai perbandingan trigonometri. Untuk menentukan mana pernyataan yang salah, kita tentukan masing-masing itu sisi depan dan sisi sampingnya. Karena sisi miring pasti tetap, yaitu sisi yang ada di depan siku-siku. Karena siku-sikunya di C, maka sisi miringnya pasti sisi AB. Ini sisi miring. Nah, sedangkan sisi depan dan sisi sampingnya tergantung dari letak sudutnya. Kita tentukan dulu untuk sudut alfa. Sudut alfanya kan di sini. Garis di depan sudut alfa berarti yang BC. Berarti ini depan. Ini depan. Kita kasih simbol alfa. Depan alfa. Yang ini pasti samping alfa. Sekarang yang beta, karena sisi betanya di sini, sisi di depannya berarti yang ini kan ya. Berarti yang AC merupakan depan beta, dan yang BC pasti samping beta. Oke, untuk yang A kita cek. Sin alfa berarti yang ini. Sin demi depan miring, depan alfa per miringnya, depannya BC, miringnya AB, BC per AB, berarti benar. Yang B, sin beta, betanya di sini, sin depan miring, depan. Ini yang B nih, ini yang beta juga. Demi depan miring, depannya AC,
miringnya AB. AC per AB berarti benar. Sekarang cos alfa. Cos merupakan samping miring. Alfa, samping alfa berarti ini sampingnya AC, miringnya AB. Sampingnya AC, miringnya AB berarti benar. Cos beta, cos sami, samping miring, cos samping miring, sampingnya BC, miringnya AB, BC per AB. Di sini BC per AC berarti salah. Kita cek yang E, tangan alfa sama dengan BC per AC. Tangan alfa, di sini alfanya, tangan merupakan desa, depan samping, alfa depannya, BC sampingnya AC, berarti BC per AC benar. Sehingga pernyataan yang benar kecuali adalah yang D. Ini pernyataan yang salahnya. Jadi konsepnya hanya ada di perbandingan trigonometri. Kalau sin itu depan per miring, cos itu samping per miring, dan tangan itu adalah depan per samping. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3, ada segitiga siku-siku dengan siku-sikunya di C. Segitiga ABC ini, panjang A-nya akar 3, panjang B-nya 1. Yang ditanyakan adalah cos alfa. Ketika di sini titik sudutnya A, maka garis yang di depannya dinamakan A kecil. Ketika di sininya adalah titik B, maka garis di depannya adalah dinamakan B kecil. Karena yang dimintanya adalah cos alfa, alfanya di sini, cos alfa merupakan samping per miring, ya, samping per miring. Kita tentukan dulu ini alfa. Miringnya, kita tentukan miringnya. Di depan siku-siku berarti ini miring. Di depan sudut berarti ini depan. Sisanya pasti samping. Karena cos merupakan perbandingan antara sisi samping dan sisi miring, maka di sini kita sudah ketahui bahwa sampingnya adalah 1 nilainya, tinggal menentukan miringnya. Untuk menentukan panjang sisi miringnya, pada segitiga siku-siku berlaku aturan Pitagoras. Kita gunakan aturan Pitagoras. Sisi AB karena merupakan sisi miring, pasti merupakan akar dari penjumlahan kuadrat sisi yang lain. Sisi yang lainnya adalah AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Karena yang ditanyakan sisi miring, pasti tambah di sininya. Ketika yang ditanyakannya bukan sisi miring, pasti dikurangi di sininya. Kita substitusikan AC, panjang AC adalah 1, berarti 1 kuadrat. Ditambah BC, panjang BC adalah akar 3, berarti akar 3 kuadrat. 1 kuadrat nilainya 1, akar 3 dikuadratkan. Akar 3 dikuadratkan berarti akarnya hilang karena ada kuadrat. Sehingga jawabannya adalah 3. Jadi jawabannya akar 4 yaitu 2. Berarti sisi miringnya atau sisi AB-nya adalah 2. Maka kita bisa langsung mencari nilai dari cos alfanya. Sampingnya nilainya 1, miringnya nilainya 2, sehingga nilai dari cos alfa adalah 1/2. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ada segitiga siku-siku lagi dengan siku-sikunya di B. A, B, C, siku-siku di B. Ketika diketahuinya cos A sama dengan 3/4, yang ditanyakannya berapa kotangan A. Untuk menyelesaikan soal ini, kita masukkan yang diketahuinya ke dalam siku-sikunya. Cos A berarti sudutnya yang A, yang ini cos A. Cos A karena cos merupakan perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring, maka panjang sisi sampingnya adalah 3, panjang sisi miringnya adalah 4. Kita substitusikan ke segitiga ini. Karena sudut A-nya di sini, siku-sikunya di sini, yang pertama kali adalah tentukan sisi miringnya. Sisi miring adalah sisi di depan siku-siku, berarti ini sisi miringnya. Sudah sisi miring, kita tentukan sisi depannya.
Karena sudutnya di sini, A-nya di sini, maka di depan sudutnya pasti BC. Ini pasti sisi depan. Satu lagi pasti sisi samping. Cos A 3/4 berarti sisi sampingnya 3 dan sisi miringnya 4. Nah, untuk menentukan kotangannya, kita tentukan panjang dari sisi BC. Panjang sisi BC kita gunakan lagi Pitagoras. BC sama dengan akar dari, karena sisi miringnya sudah diketahui, pasti di sini dikurangi. Berarti di sini AC kuadrat dikurangi AB sama dengan akar dari AC kuadrat, AC-nya 4 kuadrat dikurangi AB, AB kuadrat berarti 3 kuadrat. Sehingga akar dari 16 dikurangi 9. 16 dikurangi 9 adalah akar 7. Jadi panjang BC-nya adalah akar 7. Cos A sama dengan 3/4. Yang ditanyakannya adalah kotangan. Kotangan merupakan kebalikan dari tangan. Jadi 1 per tangan A kotangan. Boleh dicari tangannya dulu, bisa langsung juga nggak apa-apa. Kita cari tangannya dulu tuh supaya lebih jelas. Tangan A adalah depan per samping. Ya, untuk mencari tangan adalah perbandingan dari sisi depan per sisi samping. Sisi depannya adalah yang BC. BC-nya adalah akar 7 per sisi samping. Sisi sampingnya adalah 3. Berarti akar 7 per 3. Sehingga nilai dari kotangan A-nya adalah 3 dibagi akar 7. Dibalikan yang ini. Ketika ada akar di penyebut berarti belum selesai, harus dirasionalkan. Cara merasionalkannya gampang. Triknya gini. 3 dibagi akar 7. Lihat di penyebutnya. Di penyebutnya yang diakarkannya adalah 7. Maka untuk merasionalkannya tulis lagi pembilangnya. 3 dibagi yang di dalam akar. Di dalam akarnya kan 7, berarti 3 per 7. Tulis lagi akarnya. Akar 7. Jadi jawabannya 3 per 7 akar 7. Beres. Terakhir. Untuk nomor 5. Perbandingan trigonometri yang bernilai positif di kuadran 4. Oke, ingat lagi bahwa trigonometri itu ada 4 kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di sini sudutnya 0 derajat, di sini 90 derajat, di sini 180 derajat, di sini 270 derajat, dan di sini 360 derajat. Meskipun pada trigonometri sudutnya tidak terbatas sampai 360. Di kuadran 1 yang positifnya semua sin, cos, tangen, kosekan, sekan, kotangan semuanya positif. Di kuadran 2 yang positifnya hanya sin dan kosekan saja, yang lainnya negatif. Di kuadran 3, tadi di kuadran 2 itu. Sekarang kalau di kuadran 3 tangen dan kotangan. Kalau di kuadran 4 cos dan sekan. Sehingga di sini perbandingan trigonometri yang bernilai positif di kuadran 4, yang bernilai positif di kuadran 4 adalah cos dan sekan. Yang lainnya nilainya negatif. Oke, untuk pembahasan mengenai kuis trigonometri tahap 1 sampai sini silahkan pelajari. Bapak yakin kalian pasti bisa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.